Baru saja dirilis dengan angka tingkat pengangguran Inggris yang berada di 4,2% versus ekspektasi dalam 4,5%. So, setidaknya ada satu data yang cukup bagus untuk Inggris, dan itu yang membuat kenapa pound sterling sejauh ini mengalami rebound. Tapi masalahnya adalah investor belum akan beranjak terlalu jauh karena mereka masih tetap menunggu data utama minggu ini, yaitu terkait dengan inflasi Amerika. So, ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market seperti yang kemarin kita sempat ulas bahwa ada beberapa data ekonomi, termasuk yang hari ini yang sudah saja dirilis, itulah terkait dengan data pekerjaan dari Inggris. Oke, kalau misalkan lihat dengan data ekonomi yang relatif positif seperti yang kemarin kita sampaikan, itu berarti tidak punya alasan untuk BOE atau Bank of England untuk melakukan pemangkasan suku bunga di pertemuan berikutnya. Tapi masalahnya tidak sampai situ, karena besok pun kita punya data inflasi dari Inggris, selain tentunya inflasi dari Amerika. Nah, untuk beberapa hal yang lainnya terkait dengan geopolitik, saya rasa untuk saat ini kita bisa anggap hampir dipastikan belum terjadi sesuatu, walaupun memang sempat ada peringatan ya terkait dengan kemungkinan Israel akan diserang oleh Iran ataupun Hamas atau bahkan Hizbullah. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah terkait dengan harga minyak. Persis dengan apa yang kemarin kita uraikan, bahwa harga minyak akhirnya sentuh level $80, walaupun ya kali ini dia bertahan di level $79. Permasalahan utamanya adalah terkait dengan ketidakpastian geopolitik. Jadi kalau misalkan Anda simak dengan apa yang sempat dirilis, ini adalah terkait dengan kekhawatiran bahwa Israel kemungkinan akan menerima ancaman serangan balik ataupun serangan balasan. Itu dikarenakan tewasnya pemimpin Hamas 2 minggu lalu di saat berkunjung kepada Iran. Jadi kali ini kelihatannya Iran dan Hizbullah sudah prepare dengan sangat baik terkait dengan penyerangan balasan. Nah, cuman memang ada diduga kaitannya ini masih tetap diupayakan untuk perjanjian damai atau pembahasan damai. Dan menurut rencana, Menteri Luar Negeri dari Amerika akan berkunjung kepada Timur Tengah dan untuk memastikan adanya pembicaraan terkait dengan perdamaian. Dan ini kaitannya dengan Israel dan Hamas. Tapi apakah itu akan terjadi atau tidak? Banyak pihak yang meragukan, tapi mungkin mereka masih tetap memaksakan untuk diupayakan terjadi perdamaian. Ya, setidaknya itu akan meredam sedikit kalau memang ternyata terjadi kesepakatan. Tapi apakah itu akan terjadi? Beberapa kali poin utamanya adalah ketidaksepakatan antara Israel ataupun Hamas. Itu dikaitkan dengan masing-masing memiliki kepentingan dan memberikan syarat-prasyaratnya. Nah, selama itu tidak kunjung didapatkan, maka kemungkinan akan kembali deadlock. Kalau itu yang terjadi, berarti siap-siap saja. Kemungkinan yang terburuk adalah aksi serangan dari Iran ataupun Hizbullah terhadap Israel mungkin akan datang di minggu ini. Cuman, kapan pastinya kita tidak tahu. Tadi malam, informasi yang sempat kita dapatkan dari Fox News, itulah akan ada terjadi serangan kurang lebih 24 jam ke depan. Nah, masalahnya adalah beberapa jam berikutnya, itu ternyata dikabarkan oleh media Axios yang mengatakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat alias tidak terjadi dalam hari ini. So, untuk sementara, saya anggap ini masih bisa dibilang reda, tapi juga yang harus kita ketahui bersama, ini masih tetap membayangi. Sehingga kemungkinan investor akan tetap mewaspadai atau mencermati kondisi berikutnya. Nah, satu sisi ada kabar bagus teman-teman, yaitu terkait dengan agenda pertemuan di tanggal 23 Agustus yang dicanangkan oleh Parlemen Jepang. But anyway, ini adalah kaitannya dengan apa yang terjadi 2 minggu lalu saat Bank of Japan melakukan keputusan yang sangat menunjukkan semua pihak, yaitu dengan kenaikan 15 basis point. Sebetulnya sih permasalahannya adalah 15 basis point itu. Karena sebelumnya para pelaku pasar atau bahkan ekonom hanya memperkirakan kenaikan suku bunga sekitar 10 basis point atau 0,10. Jadi artinya di sini terjadi kejutan yang di luar rencana dan itu yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Parlemen Jepang terhadap Gubernur BOJ yaitu Katsuo Ueda. Nah, apakah ini akan terjadi pertemuan yang sangat alot? Kita belum tahu, tapi kalaupun misalkan itu diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, maka mungkin perkiraan saya ini kaitannya dengan rencana BOJ berikutnya. Mungkin saja akan dipending ataupun ditunda untuk melakukan kenaikan suku bunga. Ya, ini berarti balik lagi dengan apa yang disampaikan oleh Deputi Gubernurnya, yaitu mereka mengatakan tidak akan ada kenaikan lanjutan selama pasar tidak stabil. Ya, apapun itu, kunci utamanya sebetulnya menurut saya adalah kaitannya dengan Federal Reserve. Jadi walaupun mereka memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga lagi, kenyataannya memang ekspektasi untuk saat ini yang berkembang adalah pemangkasan suku bunga dari Federal Reserve.
Nah, di sisi lain, Goldman Sachs memperkirakan data inflasi besok malam itu kemungkinan akan mengalami penurunan. Terutama ini kaitannya dengan perkiraan basis bulanan atau month to month, yang kalau kita lihat dari economic calendar, kelihatannya akan ada peningkatan, terutama untuk core CPI-nya. Core CPI diperkirakan naik ke 0,2% dari minus 0,1, dan itu berarti cukup tinggi. Dan kemudian kalau kita perhatikan juga CPI utamanya, basis bulanan juga sama, diperkirakan akan mengalami kenaikan 0,2%. Satu sisi, kalau misalkan lihat dari Goldman Sachs mengatakan dari beberapa data yang dia himpun atau yang mereka kelompokkan, terdapat tanda-tanda bahwa kemungkinan core CPI justru akan ada di bawah ekspektasi. Walaupun angkanya 0,16%, mereka memperkirakan itu masih tetap akan di bawah 0,2. Ya apapun itu teman-teman, kalaupun rilisnya betul seperti yang dikatakan oleh Goldman Sachs, saya rasa balik lagi dengan apa yang kemarin kita sempat bahas di live streaming, bahwa kemungkinan apapun yang terjadi, angka berapapun inflasinya, selama itu tidak terlalu ekstrim, jauh lebih tinggi daripada ekspektasi, kelihatannya tidak akan mengubah skema ataupun ekspektasi market, yaitu Fed akan melakukan cut rate. Jadi 0,1, 0,2 itu bisa dibilang sudah diantisipasi dan tidak terlalu mengejutkan kalau terjadi. Yang akan mengejutkan adalah kalau terjadi lonjakan 0,4% untuk basis bulanan, atau bahkan ya katakanlah mungkin dari CPI utama basis tahunannya 3,0 diperkirakan malah naik ke 3,3 atau 3,4 kembali. Tapi kalau cuma 3,1 atau bahkan 3,0 sendiri, maka saya rasa tidak ada alasan. Dan semua akan tetap fokusnya adalah euforia terhadap ekspektasi pemangkasan semua. Dan itu berarti positif untuk saham, positif juga untuk market emas, negatif untuk US dollar dan US ratio. Nah, sementara itu laporan pekerjaan Inggris tadi kita sudah bahas bahwa kemungkinan potensinya tidak terlalu banyak menyebabkan dorongan untuk ataupun paksaan untuk Bank of England. Jadi kemungkinan data tersebut juga kalau kita hati-hati dengan angkanya 4,4% dari bulan sebelumnya naik ke 4,5%, tapi ternyata rilis data adalah 4,2%. Sehingga kemungkinannya potensinya pound sterling wajar untuk mengalami kenaikan, ditambah lagi memang euforia untuk saat ini adalah berarti kita akan memasuki siklus pemangkasan dari Federal Reserve. Itu berarti US dollarnya akan cenderung lebih lemah daripada pound sterling. Nah, cuman beberapa data ekonomi berikutnya, terutama untuk inflasi Inggris baru akan rilis besok, dan itu adalah beberapa jam sebelum rilis data inflasi Amerika. Nah, nanti malam dan juga termasuk sore, itu ada beberapa data dari economic sentiment dari Jerman dan juga Uni Eropa, termasuk juga nanti malam adalah PPI, Producer Price Index atau inflasi dari sisi produsen. Yang perlu teman-teman ingat di sini adalah PPI ini sebetulnya tidak ada korelasi dengan CPI-nya, tapi mungkin akan terkorelasi atau menyebabkan gambaran secara spesifik ataupun detail untuk data PCE yang akan dirilis di akhir bulan. Nah, jadi kalaupun datanya relatif lebih rendah, ya of course this will be good. Jadi kita tunggu saja data yang akan dirilis nanti sore. Sementara kalau lihat dari ekspektasi yang ada, core CPI yang akan menjadi panggung utamanya dengan harapan 0,4% turun ke 0,2%. Kalau itu yang terjadi, ya minimal kita bisa ada harapan yang sangat luas sampai ke akhir bulan ini bahwa Fed makin terjaga untuk potensi pemangkasan semua. But anyway, saya lagi-lagi mengingatkan ke teman-teman, minggu ini selain data CPI, kita punya data retail sales yang juga akan memberikan gambaran secara detail terkait dengan kondisi ekonomi Amerika. Kepanikan mungkin saja bisa terjadi kalau retail sales-nya terlalu rendah. Tapi untuk inflasi justru yang diharapkan memang turun di bawah 3,0% untuk basis tahunan, sehingga itu yang akan mendorong ekspektasi untuk pemangkasan. Dan ingat, ekspektasinya untuk saat ini bukan lagi 25 basis point, tapi sudah mengarah kepada 50 basis point. Dan CME Fed Watch List menunjukkan angka yang berimbang. Dan saya rasa nanti minggu depan ada Jackson Hole Symposium itu yang akan menjadi tanda-tanda yang paling dekat. Terutama kaitannya dengan apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell.